Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 1. Kuil tua itu berdiri di tepi sungai Venho, di lembah antara pegunungan Taihangsan dan Luliangsan, di sebelah selatan kota Taigoan. Sunyi sekali keadaan di sekitar tempat itu, sunyi dan kuno sehingga kuil yang amat kuno dan sudah bobrok itu cocok sekali dengan keadaan alam yang sunyi dan liar di sekelilingnya. Biasanya, kuil ini kosong dan bagi yang percaya, tempat seperti itu paling cocok menjadi tempat tinggal setan iblis dan siluman. Akan tetapi, pada sore hari itu, keadaan di sekeliling kuil tampak amat menyeramkan karena ada bayangan-bayangan yang berkelebatan, begitu cepat gerakan bayangan-bayangan itu sehingga agaknya iblis-iblis sendiri yang sedang sibuk mengadakan persiapan sesuatu. Akan tetapi kalau diperhatikan, bayangan-bayangan itu sama sekali bukanlah setan melainkan manusia-manusia. Sungguh pun manusia-manusia yang menyeramkan karena mereka yang berjumlah 5 orang itu bertubuh tinggi besar, bersikap kasar dan berwajah liar. Gerakan mereka tidak seperti orang biasa, karena selain cepat juga membayangkan kekuatan yang jauh lebih daripada manusia-manusia biasa. Golok besar yang terselip di punggung dan golok 5 orang tinggi besar itu menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah biasa mempergunakan kekerasan mengandalkan ilmu silat dan senjata mereka. Memang sesungguhnya lah bahwa 5 orang tinggi besar ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah 5 orang bajak laut yang sudah terkenal bertahun-tahun lamanya menjadi setan sungai Venho. Kepandaian mereka amat tinggi karena mereka ini yang berjuluk Venho Ngokui, 5 iblis sungai Venho, adalah anak buah yang sudah menerima gembengan dari mendiang Kang To Ukui Gak Liat, datuk iblis yang terkenal dengan nama poyokan setan botak itu. Sejak tadi 5 orang ini berkelebatan di sekitar kuil tua, seperti hendak menyelidiki keadaan kuil yang sunyi dan kelihatan kosong itu. Tuako, tidak kelirukah kita? Apakah benar kuil ini yang dimaksudkan dalam pesan Gak Lo Cianpui? Tiba-tiba seorang di antara mereka, yang mempunyai tahi lalat besar di dagunya, bertanya kepada orang tertua di antara mereka yang matanya besar sebelah. Tidak salah lagi, jawab orang tertua Venho Ngokui yang usianya kurang lebih 50 tahun itu sambil memandang ke arah kuil tua. Satu-satunya kuil tua di tepi sungai Venho di daerah ini hanya satu inilah. Akan tetapi sungguh heran, mengapa kelihatan sunyi dan kosong. Lebih baik kita serbu saja ke dalam, kata si tahi lalat sambil mencabut goloknya. Toakonya mengangguk dan mereka semua sudah mencabut golok, siap untuk menyerbu. Pimpinan rombongan itu menggerakkan tangan kepada adik-adiknya dan berkata, "Kau masuk dari pintu belakang, dan kau dari jendela kiri, kau dari jendela kanan. Seorang menjaga di luar dan aku yang akan menerjang dari pintu depan." Mereka berpencar, gerakan mereka gesit dan ringan sekali. Kuil itu telah dikurung. Pemimpin itu memberi isyarat dengan tangan dan mereka menyerbu memasuki kuil dari 4 jurusan. Tiba-tiba tampak sinar-sinar hitam menyambar dari depan dan belakang kuil. Sinar-sinar hitam ini adalah senjata-senjata rahasia berbentuk bintang terbuat dari baja. 5 orang tinggi besar kaget sekali, cepat menggerakkan golok mereka menangkis. Cering-cering terang. Terdengar suara nyaring dan golok mereka itu patah semua, disusul suara jerit 5 orang itu yang tak dapat lagi menghindarkan diri dari sambaran senjata-senjata rahasia bintang yang luar biasa kuatnya itu. Mereka roboh dengan dahi pecah karena masing-masing terkena senjata rahasia yang menancap di antara alis mereka. Tubuh mereka berkelojotan, mulut mereka mengeluarkan suara mengorok dan akhirnya tubuh mereka berhenti bergerak, tak bernyawa lagi. Hanya darah mereka yang bergerak mengucur keluar dari dahi. Dari belakang dan depan kuil berlompatan keluarlah 2 orang kakek sambil tertawa-tawa. Dilihat keadaan mereka yang bertubuh kurus seperti kurang makan, pantasnya mereka adalah orang-orang yang lemah. Namun, dengan senjata rahasia sekali lepas dapat merobohkan dan menewaskan 5 orang bajak Venho Ngokui, menjadi bukti bahwa 2 orang ini tentu orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Begitu mudahnya mereka membunuh anak buah dan juga murid-murid mendiang datuk sesat Kang To Ukui, benar-benar sukar dipercaya. Hehe, Sute, orang-orang kasar macam ini berani bersaing dengan kita. Sungguh menjemukan, kata kakek yang mukanya begitu kurus sehingga seperti tengkorak dibungkus kulit tipis saja. Ia bertolak pinggang memandang mayat-mayat para bajak setelah melompat dengan gerakan seperti terbang cepatnya. Kakek kedua yang tadi bersembunyi di belakang kuil, juga melompat cepat dan ia membelalakan kedua matanya yang begitu sipit sehingga ia kelihatan selalu tidur memejamkan mata.
Tentu masih ada lagi saingan lain, Su Heng. Bukankah Pangcu berpesan agar kita hati-hati? Pesanan itu menandakan bahwa di sini tentu terdapat banyak lawan pandai, katanya, juga bertolak pinggang. Tampak pada lengan kanan kedua orang kakek ini lukisan kecil berbentuk naga yang agaknya dicacah pada kulit lengan mereka. Hehe, Sute. Siapa sih orangnya yang berani menentang Tian Liongpang? Selama negeri dalam perang, kita tidak bergerak akan tetapi memupuk kekuatan sehingga kalau partai-partai lain hancur dan rusak oleh perang, partai kita malah makin kuat. Sekarang tibalah saatnya Tian Liongpang memperlihatkan taringnya. Pangcu menginginkan bocah itu, siapa yang akan berani menentang? Si mata sipit mengangguk-angguk. Engkau benar, Su Heng. Keinginan Pangcu kita merupakan keputusan yang tak boleh ditentang siapapun juga. Yang menentangnya berarti mati, seperti 5 orang kasar ini. Tian Liongpang adalah partai terbesar dan terkuat di dunia untuk masa kini. Awas, Sute. Tiba-tiba si muka tengkorak berseru dan keduanya cepat mengelak, dengan jalan melempar tubuh ke belakang dan bergulingan karena secara tiba-tiba sekali ada 6 buah huitu, golok terbang, yang kecil akan tetapi yang menyambar amat cepat dan kuatnya, masing-masing 3 batang menyambar ke arah leher, ulu hati, dan pusar mereka. Jalan satu-satunya hanya mengelak seperti yang mereka lakukan tadi karena untuk menyambut huitu-huitu yang meluncur secepat itu, sungguh amat berbahaya sekali. 2 orang anggota Tian Liongpang itu amat lihai. Sambil bergulingan mereka menggerakkan tangan dan meluncurlah sinar-sinar hitam dari senjata rahasia bintang mereka ke arah datangnya huitu tadi. Senjata rahasia mereka itu tadi sudah terbukti keampuhannya ketika merobohkan 5 orang Fen Hongokui. Akan tetapi betapa terkejut hati mereka ketika melihat betapa 6 buah huitu yang luput menyerang mereka tadi kini terbang kembali amat cepatnya dan dari samping 6 golok kecil itu menyambar bintang-bintang mereka. Terdengar suara keras disusul bunga api berhamburan dan 6 batang golok kecil bersama bintang-bintang baja itu runtuh semua ke atas tanah. Biarpun 2 orang anggota Tian Liongpang yang terkejut menyaksikan ini, namun hati mereka lega bahwa bintang-bintang baja mereka ternyata tidak kalah kuat sehingga huitu-huitu itu pun runtuh, tanda bahwa tenaga mereka tidak kalah oleh tenaga lawan yang belum tampak. Mereka segera meloncat bangun dan si mata sipit memaki. Keparat curang, siapa engkau? Dari balik rumpun muncullah seorang laki-laki dan seorang wanita sambil tersenyum mengejek. Laki-laki itu usianya ada 40 tahun, berjenggot dan kumisnya kecil panjang, bajunya berlengan lebar. Yang wanita juga berusia 40 tahun lebih, rambutnya diikat dengan sapu tangan sutra putih, juga lengan bajunya lebar. Yang amat mengerikan pada 2 orang ini adalah warna kulit mereka. Yang wanita kulitnya, dari mukanya sampai kulit lengannya, berwarna jambon kemerahan, sedangkan yang laki-laki kulitnya berwarna ungu kebiruan. Sungguh sukar mencari orang berkulit dengan warna seperti itu, seolah-olah kulit tubuh mereka itu dicat. Yang luar biasa sekali, bukan hanya kulit, bahkan mata mereka pun berwarna seperti kulit mereka. Hahaha, tidak salah, tidak salah. Kabarnya orang-orang Tian Liongpang amat sombong, dan ternyata ucapan mereka besar-besar. Hahaha. Laki-laki berkulit ungu kebiruan berbicara, gentong kosong berbunyi nyaring, orang bodoh bermulut besar. Apa anehnya? Wanita berkulit jambon itu menyambung, bersungut-sungut dan memandang kepada 2 orang murid Tian Liongpang dengan pandang mata merendahkan. 2 orang murid Tian Liongpang itu memandang kepada mereka dengan mata terbuka lebar. Yang menarik perhatian mereka adalah warna-warna kulit laki-laki dan wanita itu, kemudian si muka tengkorak berkata, suaranya masih membayangkan rasa kaget dan heran. Jiwi. Jiwi. Dari Pulau Neraka. Kini kedua orang laki perempuan itu yang terbelalak dan heran, lalu mereka saling pandang. Kemudian laki-laki bermuka ungu itu menghadapi kedua orang Tian Liongpang dan menjura. Ah, kiranya Tian Liongpang memiliki mata yang tajam sekali. Pantas terkenal sebagai partai besar. Kami tidak pernah turun ke dunia ramai, kini sekali muncul Jiwi telah dapat mengenal kami. Sungguh mengagumkan sekali. Dia lalu mengeluarkan suara yang aneh, nyaring sekali dan terdengar seperti suara burung. Dari dalam hutan di belakangnya terdengar suara siulan yang sama dan tak lama kemudian tampaklah belasan orang berlarian datang ke tempat itu seperti terbang cepatnya. Setelah dekat, 2 orang Tian Liongpang memandang dengan mata terbelalak karena kulit belasan orang ini pun aneh sekali, 8 orang berkulit hitam dan 8 orang pula berkulit merah tua.
Si muka tengkorak lalu bersuit nyaring dan dari sebelah belakangnya muncul pula serombongan anak buah Tian Liongpang yang berjumlah 20 orang. Kedua rombongan kini berhadapan dengan sikap siap siaga menanti perintah bertanding. Akan tetapi, kakek muka ungu itu tertawa dan berkata lagi. Hahaha, kiranya Tian Liongpang juga sudah siap. Tidak usah khawatir, kami mendapat perintah agar tidak memancing pertempuran dengan pihak lain, apalagi dengan pihak Tian Liongpang. Kami datang hanya untuk menjemput anak yang berada di dalam kuil. Nanti dulu, sobat. Si muka tengkorak berkata. Kami pun menerima tugas dari Pangcu, ketua, kami untuk mengambil anak yang berada di dalam kuil. Dan Tian Liongpang tidak ingin bermusuhan, apalagi dengan pihak Jiwi, karena sudah menjadi cita-cita Tian Liongpang untuk bersahabat dan menyatukan semua partai persilatan. Bagus sekali omongan itu, akan tetapi apakah cocok dengan buktinya? Kami melihat sendiri keganasan Sin Sengci, peluru bintang sakti, membunuh 5 orang ini. Si muka ungu mencela. Murid Tian Liongpang mengangkat pundak dan mengerling ke arah mayat 5 orang Fen Hongokwi dengan sikap tak acuh. Mereka hanyalah bajak-bajak sungai yang hina, tidak masuk hitungan. Apalagi mereka itu merupakan golongan yang patut dibasmi. Harap Jiwi dapat mengerti dan membedakan. Sudahlah. Si wanita bermuka jambon mencela. Kami tidak peduli akan semua urusan kalian. Kami datang hendak mengambil anak itu. Marilah Suheng, kita lekas melaksanakan tugas. Ia sudah bergerak maju hendak memasuki kuil. Nanti dulu, Toanio. Kini si mata sipit maju menghalang. Terang bahwa Tian Liongpang tidak ingin bermusuh, akan tetapi agaknya dalam urusan ini di antara kita ada pertentangan. Kami pun bertugas untuk mengambil bocah itu. Bagus. Kalau begitu, kiranya hanya kekerasan yang akan dapat membereskan pertentangan ini. Wanita bermuka jambon itu membentak. Suhengnya juga memandang marah dan 16 orang anak buah mereka semua sudah mencabut pedang. Serat. Sing. 20 orang anak buah Tian Liongpang juga sudah mencabut pedang dan golok. 2 orang murid Tian Liongpang itu kelihatan bingung, lalu mengangkat tangan memberi isyarat kepada pasukan mereka untuk mundur. Kemudian si muka tengkorak menjura dan berkata kepada 2 orang aneh yang mereka anggap tokoh-tokoh dari Pulau Naka itu. Harap Jiwi menghindarkan pertempuran yang tidak perlu. Memang kita semua sebagai utusan-utusan harus melaksanakan tugas kita, dan kita masing-masing 2 orang merupakan penanggung jawab yang tidak perlu menarik anak buah dalam pertempuran. Maksudmu bagaimana? Tanya wanita bermuka jambon menantang. Kita mewakili partai-partai besar dan sekarang perselisihan ini dapat dibereskan secara orang-orang gagah. Maksudmu sebagai orang-orang gagah mengadu ilmu, tantang si wanita. Begitulah. Kita 2 lawan 2, siapa kalah harus mengalah dan memberikan anak dalam kuil kepada yang menang. Setuju. Akur. Majulah. Si wanita menantang. 2 orang Tian Liongpang itu saling pandang, kemudian mengangguk. Si muka tengkorak memandang ke sekeliling. Kedua pasukan sudah mundur jauh dan setengah bersembunyi di dalam cuaca yang sudah mulai gelap. Tempat ini kurang lega untuk bertanding, biar kusingkirkan pohon-pohon ini, katanya dan ia menghampiri sebatang pohon yang besarnya sepelukan orang. Dengan gerakan seenaknya ia mendorong dan pohon itu tumbang, mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Benar, harus disingkirkan pohon-pohon ini, kata si mata sipit dan dia pun menghampiri sebatang pohon, melakukan dorongan seperti suhengnya. Sebentar saja 6 batang pohon sudah mereka tumbangkan. Para anggota Tian Liongpang bersorak memberi semangat sedangkan para anak buah yang mukanya berwarna hitam dan merah itu memandang terbelalak, kagum akan kekuatan hebat 2 orang Tian Liongpang itu. Akan tetapi, laki-laki bermuka ungu dan wanita bermuka jambon itu tertawa mengejek. Batu-batu ini pun menghalang gerakan pertandingan, kata si wanita muka jambon dan kakinya perlahan menendang, akan tetapi batu yang sebesar anak kerbau itu terbang seperti sepotong batu kerikil dilempar saja. Suhengnya juga melakukan ini dan sebentar saja ada 8 buah batu beterbangan. Anak buah mereka kini bersorak-sorak dan giliran anak buah Tian Liongpang yang bengong dan ngeri hatinya. Betapa kuat kedua orang aneh itu. Bagus. Tempat telah menjadi luas, sebelum cuaca gelap mari kita mulai, kata si mata sipit dan seperti dikomando saja, 4 orang itu telah saling serang dengan hebat.
Keempat orang ini tidak memegang senjata dan hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepandaian mereka sudah amat tinggi. Pukulan dan tendangan kaki mereka jauh lebih berbahaya daripada sambaran pedang atau golok, dan angin menderu ketika mereka saling pukul sehingga rumput dan daun pohon bergoyang seperti diamuk badai. Wanita muka jambon bertanding melawan si muka sipit. Ternyata tenaga si mata sipit lebih besar sehingga wanita itu tidak berani langsung menangkis atau mengadu lengan, akan tetapi wanita itu memiliki gerakan ilmu silat yang aneh, juga gerakannya jauh lebih cepat sehingga pertandingan itu amat seru. Di lain pihak, pertandingan antara si muka tengkorak dan si muka ungu lebih hebat lagi karena tenaga mereka seimbang. Berkali-kali mereka keduanya terdorong mundur, akan tetapi secepat kilat sudah maju lagi dan melanjutkan pertandingan mereka. Pada waktu itu, memang Tian Liongpang merupakan sebuah partai yang baru muncul sejak bangsa Manchu menyerang ke selatan. Selama perang berlangsung, Tian Liongpang tidak mau melibatkan diri, bahkan diam-diam memupuk tenaga mereka dan memperdalam ilmu silat. Puluhan tahun yang lalu, Tian Liongpang yang berpusat di Henan, di kaki Luliangsan sebelah barat, Tian Liongpang menjadi sebuah partai golongan hitam, diselewengkan oleh ketuanya di waktu itu yang berjuluk Sin Seng Losu, kakek bintang sakti, dengan murid-muridnya yang jahat sebanyak 12 orang berjuluk Cap Jiliong, 12 ekor naga. Akan tetapi, semenjak Tian Liongpang dikuasai oleh cucu kakek itu sendiri, seorang laki-laki gagah perkasa bernama Siang Koan Li, maka Cap Jiliong kembali ke jalan lurus. Tentang Siang Koan Li ini dapat dibaca dalam cerita Mutiara Hitam. Kemudian bertahun-tahun Tian Liongpang diketuai oleh orang-orang yang gagah perkasa dan tinggi ilmu silatnya. Ilmu silat mereka itu adalah ilmu keturunan dari dua orang kakek sakti yang setengah gila, yaitu Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong. Makin lama ketua-ketua mereka yang merupakan murid-murid Siang Koan Li, memperdalam ilmu kesaktian dari kedua orang kakek sakti itu sehingga kini para pimpinan Tian Liongpang merupakan orang-orang yang berilmu tinggi sekali. Dua orang ini saja hanya merupakan tokoh tingkat 5, namun ilmu kepandaian mereka sudah hebat sekali. Adapun dua orang tokoh Pulau Neraka itu lebih hebat lagi. Tingkat mereka masih amat rendah di kalangan penghuni Pulau Neraka yang merupakan keluarga besar orang-orang aneh. Warna-warna pada muka mereka menandakan bahwa tingkat mereka masih rendah, namun toh mereka sudah dapat mengimbangi ilmu dari kedua orang tokoh Tian Liongpang tingkat 5. Anak buah Pulau Neraka semua kulitnya berwarna hitam atau merah. Warna hitam merupakan tingkat paling rendah, lalu disusul merah sebagai tingkat lebih tinggi, kemudian biru, ungu, hijau dan jambon. Makin terang warna itu, makin tinggilah tingkat kepandaiannya. Namun pada masa itu, Pulau Neraka merupakan kabar angin atau setengah dongeng saja karena sudah ratusan tahun tidak pernah muncul. Nama Pulau Neraka disejajarkan dalam rahasia dan keanehannya dengan Pulau Es, bahkan lebih tua lagi. Dua orang tokoh Tian Liongpang itu pun hanya mendengar dongeng dari ketua mereka tentang warna-warna aneh kulit para penghuni Pulau Neraka, maka tadi mereka dapat menduga tepat. Pertandingan masih berlangsung dengan hebatnya, dan tak seorang pun di antara mereka pada saat-saat yang amat berbahaya bagi nyawa mereka itu ingat akan anak yang mereka jadikan rebutan dan yang menjadi bahan pertandingan-pertandingan itu, bahkan yang menyebabkan kematian 5 orang Fen Hongokwi. Siapakah anak itu? Bocah itu adalah seorang anak laki-laki yang berwajah tampan, bermuka bulat dengan kulit putih bersih, sepasang matanya lebar bening penuh keberanian, berusia kurang lebih 5 tahun. Sudah lebih dari 3 bulan anak itu hidup seorang diri di dalam kuil tua. Benar amat menakjubkan keberanian anak ini. Tadinya dia tinggal bersama ibunya di kuil ini, akan tetapi semenjak ibunya pergi meninggalkannya beberapa bulan yang lalu, dia hidup seorang diri di tempat sunyi ini. Namun dia tidak pernah menangis, tidak pernah mengeluh, mencari makan seadanya, bahkan kadang-kadang kalau dia tidak bisa mendapatkan buah-buahan atau tidak dapat menangkap binatang, ia hanya makan daun-daun muda ditambah air gunung. Akan tetapi kalau ada binatang kelinci lewat, tentu binatang itu dapat ia bunuh dengan sambitan batu karena anak ini pandai menyambit, dan tenaganya mengagumkan. Tidaklah aneh kalau diketahui bahwa semenjak kecil ia digembleng oleh ibunya yang sakti. Ibunya merupakan seorang murid Xiao Limpai yang berhasil mencuri ilmu-ilmu aneh dari Xiao Limpai, mempelajari ilmu-ilmu aneh ini secara mengawur sehingga mempengaruhi jiwanya, membuatnya setengah gila.
Kegilaannya ini bukan semata karena dia keliru mempelajari ilmu-ilmu rahasia dari Xiao Limpai, melainkan terutama sekali karena tekanan jiwanya ketika dia dahulu dicemarkan oleh mendiang datuk sesat Kang Tau Kui Gak Liat si setan botak, baca cerita pendekar super sakti. Nama wanita ini adalah Bok Him, dahulu merupakan seorang di antara Kang Lam Sem Eng, 3 pendekar Kang Lam, tokoh-tokoh Xiao Limpai dan dia berjuluk Bei Kiam, pedang cantik. Di dalam cerita pendekar super sakti telah dituturkan bahwa Bok Him yang meninggalkan putranya di kuil tua itu pergi mencari Gak Liat dan berhasil membalas dendam dengan membunuh setan botak, akan tetapi dia sendiri pun tewas oleh musuh besar yang memperkosanya itu, baca pendekar super sakti. Demikianlah, anak kecil berusia 5 tahun itu kini berada di dalam kuil, dan semenjak tadi dia mengintai dari dalam kuil menyaksikan semua peristiwa yang terjadi di luar kuil. Dia melihat kematian Fen Hongokui yang mengerikan, kemudian menyaksikan pertandingan antara 2 orang tokoh Tian Liongpang melawan 2 orang tokoh Pulau Neraka. Anak ini amat cerdik, dari percakapan itu tahulah dia bahwa semua orang di luar itu memperebutkan dia. Akan tetapi dia tidak tahu mengapa dan juga di dalam hatinya dia tidak berpihak kepada siapa-siapa, hanya ingin melihat siapa di antara mereka yang paling lihai. Ibunya juga seorang berilmu tinggi, maka karena sejak kecil dikenalkan dengan ilmu silat, kini sepasang matanya yang bening dan tajam itu menonton pertandingan dengan hati amat tertarik. Cuaca menjadi semakin gelap dengan datangnya malam akan tetapi pertandingan antara 2 orang jagoan itu masih berlangsung seru. Masing-masing telah terkena pukulan 2-3 kali dari lawan akan tetapi mereka belum ada yang roboh dan masih terus bertanding terus, biarpun napas mereka mulai terengah dan uap putih mengepul dari kepala mereka. Omitohut, mengapa kalian bertanding mati-matian di sini? Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba terdengar teguran dibarengi munculnya seorang Huisyo yang tinggi kurus. Huisyo ini kurus sekali dan wajahnya selalu muram tampaknya, namun suaranya penuh wibawa. Akan tetapi 4 orang yang tengah bertanding, tidak mempedulikannya dan Huisyo ini menarik napas panjang. Jalan damai banyak sekali, mengapa menempuh jalan kekerasan yang hanya akan membahayakan keselamatan? Kepandaian Cui yang tinggi ini pasti dipelajari susah payah sampai puluhan tahun, apakah hanya akan digunakan untuk mengadu nyawa? Setelah berkata demikian, Huisyo ini melangkah maju, kedua tangannya dikembangkan ke kanan kiri dan 4 orang yang sedang bertanding itu tiba-tiba terhuyung mundur oleh dorongan tenaga dahsyat, namun sukar ditahan. Otomatis pertandingan terhenti dan 4 orang itu dengan napas sengal-sengal memandang kepada Huisyo yang amat tua dan kurus itu. Maaf, Pinceng terpaksa menghentikan pertandingan. Ada urusan dapat didamaikan. Mengapa kalian begini mati-matian hendak saling bunuh? Lo suhu siapakah? Si muka tengkorak bertanya, sikapnya menghormat karena dia maklum bahwa Huisyo itu adalah seorang berilmu yang amat lihai. Pinceng adalah Xiao Lam Huisyo dari Xiao Limpai. Mengapa si Cu berdua bertanding dengan mereka? Diam-diam Xiao Lam Huisyo terkejut menyaksikan warna kulit 2 orang tokoh Pulau Neraka yang biarpun cuaca mulai gelap masih tampak warna mereka yang menyolok mengingatkan dia akan dongeng tentang penghuni Pulau Neraka. Si muka tengkorak menjura penuh hormat lalu berkata, kiranya Lo Suhu adalah seorang tokoh sakti dari Xiao Limpai. Kami berdua adalah utusan-utusan Tian Liongpang dan kedua orang sahabat ini pun utusan-utusan dari Pulau Neraka. Mendengar ini, Huisyo tua itu tercengang dan ia kembali memandang kedua orang itu dengan penuh perhatian. Hatinya bertanya-tanya. Kalau begitu, benarkah dongeng yang didengarnya tentang Pulau Neraka? Kalau mereka itu sudah turun ke dunia ramai, bersama dengan turunnya tokoh-tokoh Tian Liongpang yang kabarnya tidak lagi mau berurusan dengan dunia ramai, tentu dunia ini akan menjadi benar-benar ramai. Mengapa Cui bertempur? Kami sama-sama memenuhi tugas untuk menjemput anak laki-laki yang berada di dalam kuil. Karena bertentangan oleh tugas yang sama, terpaksa kami hendak menentukan dalam pibu, adu kepandaian, yang adil. Omitohut. Betapa anehnya dunia ini. Huisyo tua itu berkata. Dia adalah Xiao Lam Huisyo. Seorang Huisyo tua yang kedudukannya tidak penting di Xiao Limpai. Akan tetapi dia adalah seorang yang sakti, karena selama puluhan tahun dia menjadi pelayan Qian Ti Ho Xiang, supek dari ketua Xiao Limpai yang memiliki ilmu seperti dewa. Lama sekali Pinceng mengikuti jejak murid perempuan Xiao Limpai dan akhirnya di tempat ini untuk mengambil putranya yang ditinggalkan.
Anak itu adalah putra dari Bok Him, seorang murid Xiao Limpai. Tentu saja hanya Xiao Limpai yang berhak untuk mendidiknya. Harap Cui menghentikan pertempuran dan membiarkan Pinceng sebagai Huishio Xiao Limsi untuk membawanya pulang ke Xiao Limsi. Setelah berkata demikian, Huishio itu dengan tenang melangkah menuju ke kuil. Tahan! Teriakan ini keluar dari 4 buah mulut tokoh-tokoh yang tadi saling serang dan berbareng mereka memberi tanda dengan tangan kepada anak buah mereka. Dari tempat persembunyian mereka, 16 orang anak buah Pulau Neraka dan 20 orang rombongan Tian Liongpang itu bergerak cepat sekali mendekati kuil. Huishio tua itu memandang penuh perhatian, agaknya siap untuk menolong anak di dalam kuil kalau orang-orang itu menggunakan kekerasan. Akan tetapi, rombongan Tian Liongpang itu sibuk melempar-lemparkan benda hitam di seputar kuil. Sedangkan anak buah Pulau Neraka melempar-lemparkan cairan merah di seputar kuil. Begitu benda cair yang mereka siramkan itu mengenai tanah, mengepullah asap kemerahan yang berbau harum bercampur amis. Sementara itu, anak laki-laki yang sejak tadi memandang dari dalam kuil, ketika menyaksikan betapa Huishio tua dapat menghentikan pertandingan dengan mudah, mengerti bahwa Huishio kurus kering itu sakti sekali, maka hatinya condong untuk ikut dengan Huishio itu yang dianggapnya paling lihai di antara orang-orang aneh yang berada di luar kuil. Lebih-lebih lagi ketika ia mendengar keterangan Huishio itu bahwa ibunya adalah anak murid Xiao Limpai, hal ini tak pernah diceritakan ibunya, dan bahwa Huishio itu adalah seorang tokoh Xiao Limpai, tentu saja ia memilih Huishio itu. Ketika melihat bahwa banyak orang melempar-lemparkan benda hitam dan cairan merah yang kini mengepulkan asap dan tanah yang tersiram benda cairan itu mengeluarkan suara mendesis-desis seperti mendidih, ia cepat keluar dari dalam kuil dan muncul di depan. Berhenti! Huishio tua itu cepat menggerakkan tangan kirinya, mendorong ke depan, ke arah anak yang muncul itu. Jarak antara dia dan anak itu masih jauh, akan tetapi angin dorongan tangannya membuat anak itu terjengkang dan jatuh terlentang kembali ke dalam kuil. Anak, jangan keluar, berbahaya sekali. Asap itu beracun, teriak Xiao Lam Huishio dan bocah yang ternyata cerdik ini segera mengerti dan kembali ia bersembunyi di dalam kuil sambil mengintai dari tempatnya yang tadi. Xiao Lam Huishio mengeluh. Omitohut, alangkah kejinya. Ia kini dapat melihat jelas bahwa benda-benda hitam itu adalah senjata-senjata rahasia berbentuk bintang yang berduri runcing sekali dan kini benda-benda itu bertebaran di sekeliling kuil, menghalang jalan masuk dalam jarak lebar. Mengertilah ia bahwa benda-benda itu tentulah mengandung racun pula dan amat runcing sehingga akan menembus sepatu. Sedikit saja kulit terluka oleh benda-benda ini, tentu akan menimbulkan bahaya kematian. Adapun benda cair yang dapat membakar tanah dan mengeluarkan asap kemerahan berbau harum amis itu pun merupakan racun yang berbahaya. Jalan menuju ke kuil itu terhalang oleh racun-racun yang lihai. Omitohut. Kalian ternyata mengandung niat buruk dan berkeras hendak menghalangi Pinceng mengambil putra keturunan murid Xiao Limpai itu. Baiklah, kita sama melihat saja siapa yang akan dapat mengambil anak itu sekarang. Setelah berkata demikian Huishio kurus ini duduk bersila menghadap kuil, jelas bahwa biarpun sikapnya tenang namun ia sudah mengambil keputusan untuk merintangi siapa saja memasuki kuil. Sementara itu, malam telah tiba dan rombongan Tian Liongpang memisahkan diri, berada di sebelah kiri, sedangkan rombongan Pulau Neraka berada di sebelah kanan. Agaknya mereka itu tidak ada yang berani turun tangan lebih dulu karena sama-sama maklum bahwa pihak lain tentu akan merintangi mereka mengambil anak yang berada di dalam kuil. Kalau saja tidak muncul Huishio Xiao Limpai yang lihai itu, tentu terjadi pertempuran di antara mereka, memperebutkan anak tadi. Akan tetapi kini mereka tahu bahwa siapapun yang turun tangan lebih dulu, tidak hanya akan menghadapi rombongan lawan, melainkan juga menghadapi Huishio yang mereka tahu tak boleh dipandang ringan. Maka mereka diam saja mengatur siasat sambil membuat api unggun dan berbisik-bisik mengatur dan mencari siasat. Api unggun mereka bergerak-gerak seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin bertiup sedikit juga. Selagi kedua rombongan itu terbelalak kaget, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang keadaannya amat menyeramkan hati mereka. Laki-laki itu masih muda, berwajah tampan akan tetapi sebelah kakinya, yang kiri buntung. Laki-laki itu tahu-tahu telah berdiri di situ, bersandar pada tongkat bututnya dan yang amat mengherankan adalah rambutnya yang dibiarkan riap-riapan, akan tetapi rambut yang tebal panjang itu berwarna putih semua.
Orang-orang kedua rombongan ini adalah orang-orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah terjun ke dunia ramai, maka mereka tadi tidak mengenal Xiao Lam Huisio dan tidak mengenal pula siapa gerangan pemuda berkaki buntung itu. Padahal pemuda ini jauh lebih terkenal daripada Huisio Xiao Impai itu, karena dia ini bukan lain adalah sumahan atau pendekar super sakti, atau juga terkenal dengan sebutan pendekar siluman oleh mereka yang pernah menjadi korban kesaktian dan ilmu sihirnya yang mengerikan. Para pembaca cerita pendekar super sakti tentu telah tahu betapa di dalam hidupnya yang kurang lebih 25 tahun itu, pendekar ini mengalami banyak sekali tekanan batin dan yang terakhir sekali batinnya amat tertekan dan kesengsaraan serta kekecewaannya dalam hidup membuat rambutnya semua menjadi putih. Kini datang untuk memenuhi permintaan mendiang Bok Him pada saat wanita itu akan melepaskan napas terakhir. Bok Him telah meminta kepadanya agar pendekar super sakti atau pendekar siluman ini suka merawat dan mendidik putranya yang ditinggalkan di kuil tua ini. Di dalam bagian terakhir cerita pendekar super sakti telah diceritakan betapa sumahan ini setelah melaksanakan pernikahan adik angkatnya, Lulu yang menikah dengan Hawasan Gihiap Wan Sikiat, lalu pergi meninggalkan dunia ramai untuk merantau dan berusaha melupakan segala pengalaman hidupnya yang penuh derita batin. Akan tetapi ia tidak melupakan pesan Bok Him, maka ia lalu menuju ke tempat yang dikatakan oleh Bok Him dalam pesan terakhirnya. Akan tetapi betapa heran hatinya ketika ia melihat dua rombongan orang berada di tempat itu dan lebih-lebih lagi herannya ketika ia mengenal Huisio tua kurus kering yang duduk bersila di depan kuil. Ia mengenal Huisio ini ketika dahulu bersama adik angkatnya ia mengunjungi kuil Xiao Lim Si, bertemu dengan Huisio Sakti Kian Ti Ho Siang dan pelayannya, yaitu Xiao Lam Huisio yang kini duduk bersila di tempat itu. Sejenak pendekar berkaki buntung ini menyapukan pandang matanya ke arah kuil dan keningnya berkerut ketika ia melihat senjata-senjata rahasia dan kepulan-kepulan asap kemerahan yang dapat ia lihat di bawah sinar api unggun kedua rombongan. Akan tetapi ia lalu menghampiri Xiao Lam Huisio, menjura dan berkata, "Maaf, kalau saya tidak salah mengenal, bukankah Lo Qianwei ini Xiao Lam Huisio dari Xiao Lim Si?" Huisio tua itu bersila sambil samadi memejamkan kedua matanya, namun seluruh panca inderanya ia tujukan untuk menjaga kuil sehingga setiap gerakan ke arah kuil pasti akan diketahui olehnya. Maka dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tahu-tahu ada suara orang menegur di depannya, padahal dia sama sekali tidak mendengar gerakan orang datang, apalagi sampai mendekatinya. Hal ini saja dapat dibayangkan betapa hebat kemajuan yang didapat pendekar ini semenjak dia mengunjungi Xiao Lim Si beberapa tahun yang lalu. Dan memang tidak mengherankan apabila gerakannya begitu halus dan ringan karena pendekar super sakti ini bergerak dengan ilmunya Soan Hong Lui Kun. Mula-mula Xiao Lam Huisio tidak mengenal sumahan. Dahulu, ketika pendekar itu mengunjungi Xiao Lim Si, pemuda itu belum buntung kaki kirinya. Akan tetapi, karena kunjungan pemuda itu amat mengesankan dan karena wajah dan rambut panjang itu hanya berubah warnanya, Xiao Lam Huisio segera merangkap kedua tangan di depan dada dan berkata penuh takjub, "Omitohut. Terpujilah nama Buddha yang Maha Pengasih. Kiranya Sicu berada di sini pula. Dan kaki kiri Sicu. Ah, syukurlah. Sumbu Pinceng ikut merasa bahagia melihat kaki kiri Sicu sudah buntung." Ucapan Huisio itu cukup lantang dan karena keadaan di situ amat sunyi, maka semua orang kedua rombongan mendengar ucapan itu. Mereka saling pandang dan merasa heran, diam-diam mereka menganggap betapa ucapan Huisio tua itu kurang ajar dan tidak patut. Memang, bagi yang tidak mengerti, tentu saja amat tidak pantas mendengar orang merasa bahagia melihat orang terbuntung kakinya. Sumahan, pendekar itu pun merasa heran, akan tetapi sama sekali tidak tersinggung, hanya merasa heran mengapa Huisio tua ini mengerti bahwa buntungnya kaki kirinya merupakan hal yang amat menguntungkan baginya. Maka ia pun segera menekuk lutut kaki tunggalnya dan duduk bersila di depan Huisio itu sambil bertanya, "Lo Qianwei, bagaimana Lo Qianwei tahu akan keadaan kaki saya?" Huisio itu tersenyum dan memandang pendekar sakti itu. "Lupakan Sicu akan pesan mendiang Kian Ti Ho Siang. Ah, Lo Qianwei yang sakti itu telah meninggal dunia. Sungguh saya merasa menyesal sekali." "Omitohut. Mengapa, Sicu? Beliau telah bebas daripada kesengsaraan, mengapa disesalkan?" Tentu Sicu masih ingat betapa dahulu beliau memberi nasihat kepada Sicu agar membuntungi kaki kiri Sicu, bukan? Nah,
Setelah si Chu pergi, Pinceng tidak dapat menahan keheranan hati dan mengajukan pertanyaan yang hanya dapat dijawab singkat oleh Qian Ti Hosiang bahwa kalau kaki kiri si Chu tidak dibuntungi, si Chu takkan dapat berusia panjang. Maka, Pinceng sekarang ikut merasa bahagia melihat betapa si Chu telah diselamatkan daripada ancaman bahaya maut. Sumahan mengangguk-angguk dan memuji. Betapa sakti mendiang Qian Ti Hosiang. Betapa tajam penglihatannya, sungguh saya merasa kagum sekali. Sekarang, bolehkah saya bertanya mengapa Lo Cianpui berada di sini? Dan siapa pula kedua rombongan itu? Dan keadaan di sekeliling kuil itu? Apa yang telah terjadi, Lo Cianpui? Huisio tua itu menghela napas panjang. Ruwet sekali, si Chu. Putra seorang murid Xiao Limpai berada di dalam kuil dan sudah menjadi tugas Pinceng untuk merawat dan mendidiknya. Akan tetapi ternyata rombongan-rombongan dari Tian Liongpang dan Pulau Neraka datang pula dengan niat yang sama, yaitu mengambil anak itu sesuai dengan perintah ketua-ketua mereka. Entah mengapa mereka hendak mengambil anak itu. Mereka lalu mengurung kuil dengan racun dan kami semua mengambil keputusan untuk mencegah masing-masing mengambil anak itu. Susahnya, Pinceng tidak mau menggunakan kekerasan karena Pinceng tidak ingin menarik Xiao Limpai bermusuhan dengan Tian Liongpang maupun Pulau Neraka. Dengan singkat Xiao Lam Huisio menuturkan peristiwa yang terjadi. Sumahan mendengarkan penuh keheranan. Kemudian ia berkata lirih agar tidak terdengar oleh orang-orang di kedua rombongan. Lo Cianwei, terus terang saja, kedatangan saya ini pun dengan maksud untuk mengambil anak itu, putra mendiang Gokto Anio. Huisio itu terkejut, memandang tajam akan tetapi jantungnya berdebar aneh ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata pendekar itu. Ia bergidik. Pandang mata pendekar ini benar-benar hebat, bukan seperti mata manusia. Mengapa, si Chu? Tanyanya lirih. Saya datang atas permintaan Gokto Anio sendiri dalam pesannya terakhir. Sumahan lalu menceritakan pesanan Bok Him kepadanya setelah wanita itu tidak berhasil meninggalkan pesan kepada kedua orang suhengnya yaitu Hu Chen Tiam dan Liam Xian. Xiao Lam Huisio mengangguk-angguk dan mencela murid-murid Xiao Limpai itu. Mereka terlalu dipengaruhi perasaan, tidak ingat lagi akan peri kemanusiaan. Betapa bodohnya dan Pinceng memuji kemuliaan hati si Chu. Kalau begitu, baiklah, biar anak itu ikut bersama si Chu. Tidak, Lo Cianpui. Setelah Lo Cianpui berada di sini, sudah sepatutnya kalau putra Gokto Anio itu ikut bersama Lo Cianpui. Saya sendiri hidup sebatang kara, miskin papa tidak mempunyai rumah. Saya khawatir kalau anak itu hanya akan menderita dan terlantar bersama saya. Sebaiknya dia ikut dengan Lo Cianpui agar mendapat didikan yang baik dan kelak bisa menjadi seorang manusia yang berguna. Pula, Gokto Anio menyerahkan anak itu kepada saya hanya karena terpaksa dan di sana tidak ada orang lain lagi. Lo Cianpui atau lebih tepat Xiao Limpai lebih berhak atas diri anak itu. Huisio tua itu mengangguk-angguk. Si Chu benar. Anak keturunan orang itu perlu sekali mendapat didikan yang benar agar tidak menjadi seorang sesat seperti darah keturunannya. Akan tetapi, bagaimana Pinceng dapat mengambil anak itu tanpa menanam permusuhan dengan mereka? Huisio itu memandang ke arah dua rombongan. Ucapan terakhir Huisio itu tentang darah keturunan sesat, menikam ulu hati Sumahan. Akan tetapi hanya sebentar karena perasaan tertusuk ini segera tenggelam dan lenyap dalam kekosongan hatinya. Dia pun seorang yang mempunyai darah keturunan sesat, bahkan nenek moyangnya, bangsawan yang bersisuma, terkenal sebagai orang-orang jahat. Dia kini menoleh ke arah dua rombongan, melihat betapa pemimpin kedua rombongan itu, yang terdiri dari dua orang duduk bercakap-cakap di dekat api unggun masing-masing sedangkan anak buah mereka membuat api unggun sendiri dalam jarak yang agak jauh, siap menanti perintah mereka. Harap Lo Cianpui jangan khawatir. Saya mempunyai akal untuk mengundurkan mereka. Si Chu, ingat. Pinceng tidak menghendaki kekerasan, apalagi penumpahan darah. Kehidupan putra Bok Him tidak boleh dimulai dengan penumpahan darah dan pembunuhan. Sumahan tersenyum, mengangguk. Saya mengerti, Lo Cianpui. Harap Lo Cianpui menyerahkan hal ini kepada saya. Ia lalu bangkit berdiri dan berjalan terpincang-pincang meninggalkan Huisio itu yang memandang bengong melihat pemuda itu lenyap di telan kegelapan malam. Dua orang Tian Liongpang duduk di depan api unggun, membicarakan pemuda berkaki tunggal yang pergi terpincang-pincang dan lenyap dalam gelap. Si muka tengkorak berkata lirih. Sebaiknya dia pergi.
Aku sudah khawatir kalau dia membantu si Hueshio. Bocah berkaki buntung seperti itu bisa apakah? Andai kata membantu si Hueshio Xiao Limpai, seorang di antara anak buah kita tentu dapat membinasakannya, kata si mata sipit. Ah, Sute. Jangan memandang rendah dia. Tidakkah kau melihat sinar matanya tadi? Ih, seperti mata setan. Dan rambutnya yang putih semua itu? Dia seperti siluman saja. Ngeri aku melihatnya. Ah, Su Heng. Andai kata dia siluman sekalipun, aku tidak takut kepadanya. Kalau dia berani muncul, ku tebas batang lehernya dengan pedang ini. Si mata sipit mengeluarkan sebatang pedang yang tadi tidak dipergunakannya ketika menghadapi dua orang pulau neraka. Dia tentu bukan orang Xiao Limpai dan menurut pesan Pangcu, hanya orang-orang partai besar saja yang harus kita indahkan dan jaga jangan sampai kita bentrok dengan mereka. Atau kubuntungi lagi kaki tunggalnya, hendak kulihat dia bisa berbuat apa? Tiba-tiba terdengar suara lirih di depan mereka. Hahaha, aku memang siluman. Pendekar siluman. Kalian mau bisa berbuat apa terhadap seorang siluman? Bocah itu putra murid Xiao Limpai, harus ikut dengan Hueshio Xiao Limsi. Kalau kalian masih banyak ribut, kutelan kalian hidup-hidup. Dua orang itu terbelalak kaget. Suara itu datang dari dalam api unggun. Mereka menatap api unggun dan tampak oleh mereka betapa asap api unggun menebal, bergulung ke atas dan asap tebal itu membentuk tubuh seorang raksasa. Makin lama makin jelaslah bentuk itu dan muncullah seorang raksasa yang besarnya 3-4 kali ukuran manusia biasa, raksasa yang wajahnya persis pemuda berkaki buntung tadi, kakinya buntung, tongkat butut di tangannya, rambutnya riap-riapan putih dan kini, raksasa itu mengulur tangan kanan hendak menangkap mereka. Siluman. Si mata sipit terloncat kaget, lupa akan ancamannya, bahkan pedangnya terlepas dari tangan yang menggigil. Siluman. Siluman raksasa. Si muka tengkorak juga melompat bangun. Mukanya sendiri seperti tengkorak, seperti siluman yang tentu akan menimbulkan rasa ngeri di hati orang yang melihatnya, akan tetapi kini dia berdiri terbelalak, kedua kakinya menggigil. Kemudian kedua orang jagoan ini lari terbirit-birit diturut oleh anak buahnya yang juga melihat siluman raksasa itu. Keributan ini terdengar oleh rombongan pulau neraka. Mereka menjadi terheran-heran melihat rombongan lawan itu lari pontang-panting sambil berteriak-teriak ada siluman. Karena mereka tidak melihat sesuatu, mereka diam-diam mentertawakan rombongan Tian Liongpang yang mereka anggap pengecut dan penakut, seperti sekumpulan anak-anak kecil yang ketakutan dan melihat yang bukan-bukan di dalam tempat sunyi itu. Hai, sungguh lucu. Mereka itu mengaku sebagai orang-orang Tian Liongpang dan kabarnya Tian Liongpang mempunyai banyak orang pandai. Sekarang, di tempat sunyi ini mereka ketakutan dan lari karena melihat siluman? Wanita bermuka jambon tertawa. Siluman? Kita dari pulau neraka sudah lama dianggap manusia-manusia siluman maka tentu saja kita tidak takut siluman. Lebih baik lagi kalau mereka melarikan diri sehingga pekerjaan kita menjadi ringan. Besok pagi kita harus dapat membawa lari anak itu dari sini, kata laki-laki muka ungu sambil menaruh lagi ranting kayu kering untuk membesarkan api unggun. Tapi, bagaimana dengan Hueshio tua itu? Dia tentu akan merintangi kita dan tentu kita akan mendapat teguran kalau kita terpaksa harus membunuhnya. Kalau tidak dibunuh, bagaimana kita bisa mengambil bocah itu? Sumoinya membantah. Apa sukarnya? Kita boleh menggunakan akal. Dia hanya seorang diri, dan kita berjumlah banyak. Kita atur begini. Dia kini bicara bisik-bisik. Biarlah besok kutantang dia. Dia toh tidak akan dapat memasuki kuil. Kutantang dia bertanding, dan selagi aku melawan dia, engkau bersama anak buah kita menyerbu ke kuil, membawa lari bocah itu. Akan tetapi dia lihai sekali, Su Heng. Bagaimana kalau Su Heng kalah? Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.